Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semua. Pada kali ini, saya akan membahas tentang pedagogi. Apa itu pedagogi? Pengertian, kompetensi, tujuan, aspek, manfaat, dan fungsi terutama untuk pendidik di sekolah maupun di perguruan tinggi. Pedagogi merupakan sebuah istilah yang tiap kali digunakan di dunia pendidikan. Menurut KBBI, istilah pedagogi yaitu ilmu pendidikan atau ilmu pengetahuan. Istilah pedagogi sering juga disebut pedagogi merupakan pengetahuan dan kemampuan untuk mendidik dan menyelenggarakan pembelajaran. Lalu, seperti apa pedagogi itu? Sebagai ilmu pengetahuan dan sebagai kompetensi yang harus dimiliki oleh pendidik. Yuk kita simak penjelasan ini. Pengertian pedagogi. Pedagogi merupakan sebuah keterampilan mengajar yang harus dimiliki setiap pengajar. Seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 10. Pedagogi merupakan sebuah kemampuan mengolah pembelajaran peserta didik. Proses pembelajaran ini tidak hanya sekedar formalitas dalam kelas saja, namun pengajar juga melakukan pendalaman karakter sebagai pengajar yang profesional. Yuk kita pahami lebih detail apa tujuan kompetensi, tujuan, aspek-aspek, manfaat, dan fungsi pedagogi itu. Kompetensi pedagogi. Dalam pedagogi terdapat istilah kompetensi pedagogi. Apa itu? Kompetensi pedagogi merupakan sebuah istilah yang mengarahkan kepada keterampilan dalam mendidik para muridnya atau mahasiswanya. Bisa juga diperhatikan bahwa kompetensi pedagogi tersebut adalah suatu konsep cara yang dilakukan oleh dosen atau guru untuk mengajar para peserta didiknya. Sementara itu, pedagogi dalam istilah yang lebih umum memiliki arti keterampilan atau kemampuan tenaga pendidik untuk bisa mengatur dan mengelola proses pembelajaran. Tak hanya itu saja, dosen juga dituntut untuk menguasai kemampuan dalam melakukan interaksi belajar mengajar di dalam kelas. Jika dosen memiliki bekal kemampuan keterampilan pedagogi yang baik, maka bisa dipastikan bahwa dosen bisa mengajar secara maksimal. Sehingga dosen pun akan jauh lebih mudah menyampaikan materi dan melakukan interaksi dengan mahasiswa di dalam kelas.
Apa tujuan kompetensi pedagogi? Dalam setiap ilmu pengetahuan, pasti ada tujuan tersendiri yang harus dicapai. Nah, kompetensi pedagogi ini juga mempunyai tujuan. Tujuannya antara lain, pertama, memanusiakan manusia. Pengajar diharapkan mampu menjadi rekan terhadap mahasiswa dengan baik. Oleh karena itu, memanusiakan manusia, di mana ini sangat berarti untuk membantu mahasiswa dengan belajar dengan mudah. Apalagi proses belajar ini untuk melanjutkan masa depan mereka. Kedua, memahami jati diri. Ketika peserta didik sudah mampu memahami jiwa mereka, mereka akan bisa menjalani kehidupan di masa datang. Sehingga harapannya mereka akan lebih jauh, lebih kompeten di ahli bidang masing-masing. Ketiga, dapat melatih keberanian. Jika pengajar sering mengajak dialog dan berdiskusi serta dengan pendidiknya, pasti mereka lebih jauh, lebih mudah dan berani untuk melakukan suatu tindakan. Kedepannya keberanian mereka untuk mencari suatu pertanyaan akan terjawab. Keempat, mengembangkan kepribadian. Ketika mahasiswa ditimpa atau menimpa dalam berbagai ilmu selama perkuliahan atau selama pembelajaran, maka mereka akan lebih siap mengembangkan diri di kehidupan yang akan datang. Manfaat kompetensi pedagogi. Ketika menjalankan sebuah kompetensi pedagogi, pengajar atau dosen bisa mendapatkan manfaat yang luar biasa. Manfaat yang bisa dirasakan antara lain. Satu, mendekatkan diri dengan mahasiswa. Kedua, membantu mahasiswa lebih mengerti mata perkuliahan. Saya ulang ya, yang kedua, membantu mahasiswa lebih memahami materi perkuliahan. Ketiga, mengembangkan tingkat kreativitas mahasiswa. Keempat, mendidik mahasiswa dengan baik. Kelima, lebih memahami kondisi mahasiswa. Fungsi kompetensi pedagogi. Selain itu, ada pula fungsi kompetensi pedagogi yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan tanah air. Antara lain, satu, lebih memahami fenomena pendidikan atau situasi dan kondisi pendidikan secara sistematis. Kedua, memberikan petunjuk mengenai apa yang harus dilakukan oleh pendidik. Ketiga, menghindari kejadian atau kesalahan dalam praktek mendidik anak, yaitu kesalahan konseptual, teknis, dan kekeliruan yang bersumber
dari kepribadian pendidik. 4. Membantu mengenal diri sendiri dalam melakukan koreksi. Itulah pemahaman pedagogi yang bisa Bapak Ibu telaah dengan baik. Bapak Ibu, jika sebagai seorang guru, paling tidak harus mengetahui tentang pedagogi secara etimologi. Ada dua pendapat menjelaskan arti kata pedagogi. Pendapat pertama menyatakan asal kata tersebut berasal dari bahasa Yunani kuno, yang berarti membimbing anak. Istilah pedagogi di zaman tersebut digunakan untuk budak yang bertindak sebagai pengasuh anak tuannya. Pendapat yang kedua menyatakan asal kata pedagogi berasal dari kata Yunani, yaitu paidos dan agogos. Paidos artinya anak laki-laki, sedangkan agogos artinya mengantar, mendidik, dan membimbing. Jadi, bila dihubungkan antara keduanya, pedagogi adalah seorang yang membimbing orang untuk mencapai tujuan tertentu. Bila ditinjau dari segi pendidikan, pedagogi menjadi unsur penting dalam mencapai tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan adalah memberikan perubahan transformatif agar peserta didik dapat memaksimalkan potensi dirinya baik secara karakter maupun kognitif. Ini selaras dengan tujuan pedagogi, yaitu menjadikan seseorang menjadi dewasa untuk kebahagiaannya dalam menjalani kehidupan di masa yang akan datang. Dengan kata lain, pedagogi bertujuan untuk memanusiakan manusia. Namun hal tersebut yang membuat persoalan pendidikan menjadi hal yang cukup kompleks. Apalagi dalam menyusun pedagogi. Tidak hanya keprofesionalan guru yang diperuntukkan dalam kegiatan mengajar, tetapi juga dibutuhkan proses pembangunan mental, karakter, dan perilaku dari para peserta didik. Maka tak heran seorang guru disebut sebagai orang tua kedua yang membimbing anak didiknya di sekolah. Guru dituntut untuk menciptakan iklim belajar yang tidak hanya baik secara kognitif, tetapi juga baik secara kepribadian. Dengan pendekatan pedagogi, murid menjadi pusat utama dalam pembelajaran. Guru dapat lebih berfokus pada penyampaian pembelajaran melalui aktivitas yang lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan hanya sekedar ceramah atau menasehati.
hanya sekedar menasehati tidak cukup. Dibutuhkan juga empati kepada murid dan menemukan solusi secara bersamaan. Selain itu, para guru perlu memiliki kompetensi pedagogi dalam kegiatan belajar mengajar. Menurut peraturan pemerintah nomor 74 tahun 2008 pasal 3 ayat 4, kompetensi pedagogi yang harus dimiliki oleh guru meliputi: 1. Pemahaman wawasan atau landasan pendidikan. 2. Pemahaman terhadap peserta didik. 3. Pengembangan kurikulum atau silabus. 4. Perancangan pembelajaran. 5. Pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis. 6. Pemanfaatan teknologi pembelajaran. 7. Evaluasi hasil belajar. 8. Pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki. Demikianlah penjelasan tentang pedagogi. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.